Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ika dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, untuk absensi pada pagi hari ini kalian sudah diberi link melalui WA, itu silahkan kalian isi. Visi dan misi SMK Watasim unggul, cerdas, mandiri, berhaluan, ahlus sunnah wal jamaah. Anak-anakku, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini masih belum bisa langsung atau tatap muka karena memang pandemi ini belum selesai, jadi diharuskan melalui online. Untuk materi kita pada pagi hari ini adalah buku non-fiksi. Jadi nanti kita akan membahas pengertian buku non-fiksi atau buku pengayaan, jenis-jenis buku pengayaan, kemudian butir-butir penting buku pengayaan, dan yang terakhir adalah perbedaan ringkasan dan ikhtisar. Sebelum Bu Ika memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan kalian mempersiapkan alat tulisnya. Jadi nanti apa yang Bu Ika jelaskan bisa kalian catat. Kompetensi dasar pada materi buku non-fiksi. Yang pertama adalah 3.9 menguraikan butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan 1 novel. 4.9 menyusun ikhtisar dari 2 buku non-fiksi atau buku pengayaan dan ringkasan dari 1 novel yang dibaca. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui membaca intensif, tanya jawab, dan diskusi tentang teks resensi peserta didik mampu mempelajari butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan, dan 1 novel. Kemudian adalah peserta didik mampu menafsirkan butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan, dan 1 novel. Peserta didik mampu menentukan butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan, dan 1 novel. Selanjutnya adalah peserta didik mampu menelaah butir-butir penting dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan, dan 1 novel. Selanjutnya adalah peserta didik mampu membuat ikhtisar dari 2 buku non-fiksi dan 1 novel yang dibaca. Untuk yang terakhir adalah peserta didik mampu membangun ringkasan dari 2 buku non-fiksi, buku pengayaan, dan ringkasan dari 1 novel. Menyebutkan butir-butir penting 2 buku non-fiksi. Untuk pengertian buku non-fiksi atau buku pengayaan adalah isinya memiliki manfaat untuk menambah dan meningkatkan wawasan, pengalaman, dan pengetahuan baik dalam ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Untuk jenis-jenis buku pengayaan ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu isinya adalah menambah wawasan atau pengetahuan. Untuk yang kedua adalah keterampilan bersifat prosedural. Untuk yang ketiga adalah kepribadian, meningkatkan kualitas kepribadian. Untuk selanjutnya adalah perbedaan butir-butir penting buku pengayaan dengan butir-butir penting novel. Untuk butir-butir penting buku pengayaan, yang pertama adalah identitas buku, manfaat materi atau isi buku. Yang ketiga, format buku. Yang keempat, penyajian materi atau isi buku. Yang kelima, bahasa yang digunakan. Dan yang keenam adalah kelebihan buku. Sedangkan butir-butir penting novel, yang pertama ada identitas buku, yang kedua struktur dan kaidah novel, yang ketiga unsur intrinsik dan ekstrinsik novel, yang keempat adalah amanat atau pesan pengarang, yang kelima bahasa yang digunakan, dan yang terakhir adalah kelebihan buku. Di situ sudah kalian lihat perbedaan antara butir-butir penting buku pengayaan dan butir-butir penting novel. Untuk selanjutnya adalah pengertian ikhtisar dan ringkasan. Untuk pengertian ikhtisar adalah menyampaikan informasi yang penting dari sebuah tulisan dalam bentuk yang sangat singkat. Untuk pengertian ringkasan adalah penyajian sebuah teks dengan lebih singkat dari teks aslinya dengan memperhatikan isi dan urutan teks. Untuk selanjutnya adalah perbedaan unsur ikhtisar dengan unsur ringkasan. Untuk unsur ikhtisar yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah urutan. Jadi
Untuk ikhtisar urutannya tidak perlu berurutan. Yang ketiga adalah manfaat. Memahami, membedakan gagasan utama dan tambahan, menghindari uraian yang panjang lebar. Untuk yang keempat adalah ciri-ciri. Urutannya terserah, tidak menjabarkan. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah. Membaca teks asli, mencatat gagasan utama, kemudian menyusun kerangka tulisan, menulis ikhtisar, kemudian mengecek kembali, dan yang terakhir adalah mengoreksi kesalahan. Untuk unsur ringkasan, yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah urutan. Jadi untuk ringkasan ini sesuai dengan urutan aslinya. Untuk yang ketiga adalah manfaat, menyelesaikan suatu masalah, memperkuat daya kreasi dan konsentrasi. Untuk yang keempat adalah ciri-ciri urutan, tetap dipertahankan, menjabarkan keseluruhan isi. Dan yang kelima adalah langkah-langkah, membaca, mencatat gagasan utama, menyusun ringkasan, gagasan sentral. Besarnya ringkasan tergantung jumlah alinea dan topik utama. Di sini kalian coba memahami dan melihat perbedaan antara unsur intrinsik dan unsur ringkasan. Di situ sudah Ika jelaskan. Sebelum Ika mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Ika simpulkan bahwa tadi kita sudah membahas pengertian buku pengayaan atau buku non-fiksi, kemudian adalah jenis-jenis buku pengayaan, dan yang ketiga adalah perbedaan butir-butir penting buku pengayaan dengan butir-butir penting novel. Untuk yang terakhir adalah pengertian ikhtisar dan ringkasan, kemudian perbedaan antara unsur ikhtisar dengan unsur ringkasan. Untuk tugas pada pertemuan kali ini bisa kalian catat. Yang pertama adalah baca novel yang kalian punya, judulnya terserah, bebas. Kemudian kalian buat ringkasan terhadap isi novel tersebut. Dan yang terakhir adalah tulislah keunggulan novel yang kamu ringkas. Tugasnya ditulis di buku tulis. Saya rasa cukup. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.